Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 4D, Pendidikan Matematika, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Akan mempresentasikan materi tentang multimedia interaktif dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompoknya yaitu Salma Nur Alifah dengan NIM 12020500107, lalu Salwa Fauzia dengan saya sendiri dengan NIM 12020501110, dan yang terakhir ada Siti Safira Novianti dengan NIM 1202050140142. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama pengertian multimedia, yang kedua pengembangan multimedia dalam pembelajaran, yang ketiga elemen multimedia interaktif, yang keempat kelebihan multimedia interaktif, yang kelima multimedia interaktif dalam pembelajaran, yang keenam teori kognitif multimedia pembelajaran, yang ketujuh karakteristik dan kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir dampak multimedia interaktif dalam pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian multimedia interaktif. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif atau berbasis komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer, seperti software, aplikasi, produk dalam format file tertentu, biasanya dalam bentuk CD. Dengan demikian, produk atau CD atau aplikasi yang diharapkan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik antara user dan aplikasinya. Lalu berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif, maka multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar hanya memenuhi fungsi untuk menginformasikan atau mengirim pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak. Seperti multimedia pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, olahraga, dan masih banyak lagi. Nah, bila pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal tersebut disebut dengan multimedia interaktif. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama itu menurut Barker and Turker, menjelaskan bahwa pada saat itu multimedia itu diartikan sebagai gabungan dari beberapa peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk presentasi. Artinya penggunaan bahan ajar itu berupa cetak, program slide, audio, dan lain-lain sudah dapat dimaknai sebagai pembelajaran berbantu multimedia seperti Zoom, Google Meeting, Discord, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan multimedia itu pertama kali dilakukan uji coba oleh Donald Bitzer pada tahun 1976. Pembelajaran yang dikembangkan ini disebut dengan Computer Assisted Instruction atau CAI, yang dimulai di University of Illinois pada tahun 1966. Yang kedua itu menurut Misha and Sharma pada tahun 2005, mengatakan bahwa multimedia interaktif yang awalnya itu dipandang sebagai pilihan teknologi dalam konteks pendidikan, untuk alasan sosial, ekonomi, pedagogis telah menjadi suatu kebutuhan di dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada menurut Simonson dan Thompson pada tahun 1994, mengacu pendapat bahwa pada tahun 90-an konsep multimedia itu mulai bergeser pada istilah multimedia yang diartikan sebagai bentuk transmisi teks, transmisi audio, dan grafik yang ditampilkan dalam periode bersamaan. Multimedia juga kini dimaknai sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video, ataupun animasi. Nah, perkembangan multimedia itu memberikan dampak positif dan juga tidak sedikit juga sekolah-sekolah
yang sudah berminat untuk menggunakan multimedia pembelajaran. Salah satunya, daya tarik multimedia yang membuat siswa itu termotivasi untuk belajar, salah satunya karena tampilan dan interaktivitas itu yang menarik. Nah, seperti pada zaman sekarang itu, pembelajaran di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan daring kan, seperti menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Google Form, dan lain sebagainya. Dan juga kegiatan mengajar itu bisa berupa video pembelajaran dari gurunya sendiri, dari anak-anak membuat video juga, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Munir pada tahun 2013, pemanfaatan multimedia itu dibagi menjadi tiga fungsi yang utama, yaitu yang pertama itu fungsi suplemen, yang kedua ada fungsi pelengkap, dan ketiga itu ada fungsi pengganti. Nah, tantangan teknologi itu akan menuntut solusi pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Oleh sebab itu, sebagai teknologi pendidikan, kita harus peka dan memiliki keterampilan agar bisa mengelola teknologi yang tepat untuk mendukung proses belajar. Jadi, tenaga pendidik juga harus belajar bagaimana cara menggunakan Google Form, bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Meet, dan lain sebagainya, agar kita juga semakin tahu. Jadi tenaga pendidik tuh harus tahu jadi harus tahu. Jadi selain peserta didik yang harus mengerti, harus paham menggunakan multimedia pendidikan, nah tenaga pendidik juga perlu untuk mengetahui caranya itu seperti apa. Selanjutnya yaitu elemen multimedia interaktif. Yang pertama yaitu teks. Teks adalah komunikasi kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan materi pembelajaran yang dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh pembacanya. Yang kedua yaitu grafik. Grafik merupakan salah satu komponen penting multimedia. Di sini, gambar adalah salah satu contoh penggunaan grafik. Gambar merupakan media yang cocok dalam penyajian informasi. Dan yang ketiga yaitu gambar. Gambar merupakan bentuk informasi berupa visual. Gambar dikembangkan dengan menggunakan komputer atau perangkat lunak sebagai media untuk lebih menarik dan efektif jika digunakan dalam multimedia pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu video. Video merupakan media yang dapat memvisualisasikan. Yang kelima yaitu animasi. Animasi dapat diartikan sebagai penggabungan antara teks, gambar, dan suara dalam satu pergerakan. Yang keenam yaitu audio. Audio diartikan sebagai bunyi yang berbentuk digital, seperti musik, narasi, dan yang lainnya. Suara dapat didengar untuk suara latar yang menarasikan informasi atau pesan dan lainnya. Nah, yang ketujuh, interaktivitas. Elemen interaktivitas merupakan elemen yang sangat penting dalam multimedia interaktif. Kenapa? Karena elemen interaktivitas ini sangat memanfaatkan komputer dan ditampilkan menggunakan komputer saja. Nah, beberapa aspek interaktivitas dalam berupa navigasi, permainan, dan latihan. Jika multimedia diberikan kemampuan untuk dapat dikontrol oleh pengguna, maka multimedia tersebut dapat disebut dengan interaktif multimedia. Materi selanjutnya yaitu kelebihan multimedia interaktif. Nah, penggunaan media atau multimedia interaktif ini dimaksud untuk membantu pengajar atau pendidik dalam menyampaikan materi yang diajarkan dan juga membantu peserta didik dalam memahami materi yang dipelajarinya. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dapat memadukan media-media dalam proses pembelajaran, akan membantu pendidik menciptakan pola penyajian yang interaktif. Nah, kelebihan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Yang kedua, pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik selama proses pembelajaran sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Yang kelima, mampu menvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan, hanya sekedar dengan menjelaskan atau alat peraga yang konvensional. Dan terakhir yaitu melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu multimedia interaktif dalam pembelajaran. Multimedia interaktif ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan dalam penggunaannya. Multimedia ini berjalan berurutan, contohnya seperti TV dan film. Dan yang kedua itu multimedia interaktif, adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh dari multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi, game, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu teori kognitif multimedia pembelajaran. Dalam multimedia pembelajaran, materi disajikan melalui kata-kata baik narasi maupun teks yang tertulis dan gambar baik yang diam maupun yang bergerak. Pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan kata-kata dan gambar tersebut dijelaskan oleh teori kognitif multimedia pembelajaran. Teori ini merupakan salah satu teori pembelajaran kognitif yang diperkenalkan oleh seorang profesional fisiologi Amerika, Richard Mayer, pada tahun 1990-an. Teori ini adalah sub-teori beban kognitif Schweller 1998 yang ditetapkan terutama untuk pembelajaran multimedia dan karena itu memiliki banyak kesamaan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Novianti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya bagian G, yaitu karakteristik dan kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Nah, setiap produk pasti memiliki karakteristik khusus yang akan membedakan produk tersebut dengan produk yang lainnya. Begitupun dengan multimedia pembelajaran. Nah, apakah yang membedakan sebuah multimedia pembelajaran dapat digolongkan sebagai jenis multimedia pembelajaran interaktif atau bukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengidentifikasi beberapa karakteristik khusus multimedia pembelajaran interaktif agar dapat mengidentifikasi apa saja yang menjadi karakteristik sekaligus tahu bahwa sebuah multimedia dapat dikatakan interaktif. Nah, yang pertama adalah karakteristik multimedia pembelajaran interaktif. Karakteristik multimedia pembelajaran interaktif tidak dapat dipisahkan dari peran dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, secara umum sebuah multimedia pembelajaran interaktif harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Misalnya, menggabungkan unsur audio dan visual. Untuk dapat dikatakan sebagai multimedia pembelajaran interaktif, setidaknya dalam program atau aplikasi tersebut menyajikan dua jenis media. Lalu yang kedua adalah bersifat interaktif tentunya. Nah, yang berarti memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna atau siswa. Kegiatan mengakomodasi respon ini terdiri dari kontrol pengguna untuk mengoperasikan multimedia pembelajaran interaktif serta respon atau feedback dari program. Nah, yang ketiga yaitu bersifat mandiri. Nah, jadi memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa harus dibimbing oleh orang lain. Pada praktiknya, dalam pembelajarannya, multimedia pembelajaran interaktif ini perlu dirancang bersifat mandiri agar siswa dapat belajar secara lebih leluasa.
Nah, karakteristik multimedia pembelajaran interaktif juga dapat ditunjang dari segi fungsi yang diperankannya untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk menghasilkan multimedia pembelajaran interaktif yang mampu mendukung proses pembelajaran, ada menurut Munir pada tahun 2013, sebaiknya multimedia pembelajaran interaktif memenuhi fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin, tentunya. Lalu yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Jadi dengan multimedia pembelajaran interaktif, kita dapat mengontrol sejauh mana nih kecepatan kita dalam belajar dengan diri sendiri. Lalu yang ketiga, ada memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon. Selanjutnya, yaitu kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Nah, multimedia interaktif mempunyai beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh media lain. Di antaranya, yang pertama, proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Nah, kemampuan multimedia dalam meningkatkan kreativitas sudah teruji karena multimedia juga memiliki unsur interaktif di antara pendidikan dengan peserta didik. Nah, interaktif ini, dua arah ini akan menciptakan situasi dialog antara dua atau lebih peserta didik. Nah, hubungan dialog ini akan dapat dibina dengan memanfaatkan komputer karena komputer ini memiliki kapasitas multimedia yang mampu menjadikan proses belajar menjadi interaktif. Lalu yang kedua ada multimedia ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan topik proses belajar. Nah, peserta didik ini diharapkan mampu untuk menentukan topik proses belajar yang sesuai dan disukainya. Nah, kebebasan menentukan topik ini adalah salah satu karakteristik proses belajar dengan menggunakan komputer. Menampilkan kembali materi pembelajaran dan data yang tersimpan secara cepat dan mudah yang disediakan dalam program proses belajar. Nah, proses belajar penjelajahan seperti ini telah lama dipraktikkan dalam dunia pendidikan seperti yang digunakan dalam hypertext, basis data, dan lainnya dalam konteks multimedia. Lalu yang ketiga ada multimedia ini memberikan kemudahan kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Nah, proses belajar berbantuan komputer bisa dilaksanakan secara berkelompok atau perseorangan atau individual. Nah, walaupun berkelompok, namun pada dasarnya proses belajar adalah tugas perseorangan. Nah, lebih jauh lagi ada dari Laurie Lard pada tahun 1987 menjelaskan bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk memperkirakan satu desain program apakah pendidik, peneliti atau pemrogram mengetahui lebih baik daripada peserta didik bagaimana mereka seharusnya belajar. Nah, oleh karena itu kita akan mendesain bahan-bahan untuk media yang dapat dipercaya bagi menyediakan pelajaran yang sesuai dengan peserta didik itu sendiri. Nah, sebagai tambahan pada persoalan ini, Tyler dan Laurie Lard pada tahun 1994 menyarankan kontrol terhadap proses belajar adalah penting dalam perkembangan peserta didik karena akan menolong memperkuat rasa memiliki dan membantu perkembangan ke arah kedewasaan, keilmuan, dan mencerminkan pendekatan proses belajar yang akan bernilai sepanjang masa. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, salah satu tujuan penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah,
Di samping itu, terdapat beberapa kontribusi penggunaan media menurut Camp dan Dayton, yaitu yang pertama, pembelajaran dapat lebih menarik tentunya. Dengan multimedia pembelajaran interaktif ini, kita tidak akan bosan karena kita tidak hanya belajar membaca yang tidak ada gambarnya, tetapi belajar menjadi lebih menarik karena dalam komputer ada gambar-gambar seperti 3D, jadi kita tidak bosan untuk menontonnya. Lalu yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Tentu saja dengan multimedia pembelajaran interaktif ini, belajar menjadi lebih interaktif. Karena para siswa dapat berinteraksi satu sama lain dalam proses belajarnya. Lalu yang ketiga, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan tentunya. Dengan multimedia pembelajaran interaktif ini diharapkan kualitasnya ini dapat ditingkatkan dibandingkan dengan tidak menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Lalu yang ketiga ada proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Dikarenakan dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini kita dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Seperti itu. Lalu yang kelima, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Karena siswa tidak menjadi bosan dan berpikir positif bahwa pelajarannya ini menjadi tidak membosankan, juga menjadi lebih menarik terhadap dan lebih tertarik terhadap materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu peran guru berubah ke arah yang positif karena guru menjadi lebih kreatif dan inovatif menggunakan media pembelajaran interaktif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir itu ada dampak multimedia interaktif dalam pembelajaran. Di dalam bidang pembelajaran, kehadiran media itu dirasa banyak membantu tugas pendidik, tugas siswa, tugas mahasiswa, tugas orang tua juga dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Di dalam era yang sekarang ini, pemanfaatan canggih teknologi untuk kepentingan belajar, baik bagi pendidik ataupun siswa itu sangat berpengaruh di dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran yang semakin hari menggeserkan peran pendidik adalah teknologi multimedia berupa perangkat komputer. Seperti kan sekarang banyak materi pembelajaran itu sudah ada di YouTube, kayak gitu, ada Ruang Guru, ada Zenius dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa persoalan yang muncul sebagai akibat dari diterapkannya teknologi dalam pendidik. Di antaranya, yang pertama itu berkaitan dengan orientasi filosofis. Ada dua masalah orientasi filosofis yang muncul akibat penerapan teknologi multimedia, yaitu yang pertama, masalah yang berasal dari pandangan kaum objektivis, dan yang kedua itu masalah yang berasal dari pandangan kaum konstruktivis. Nah, kaum objektivis itu menilai desain multimedia sebagai sesuatu yang sangat real yang dapat membantu proses pembelajaran peserta menuju kepada tujuan yang diharapkannya. Menurut Jonathan 1991. Sebaliknya, menurut Merrill, pada tahun 1991, kaum konstruktivis itu berpendapat bahwa pengetahuan hendaknya dibentuk oleh peserta sendiri berdasarkan penafsirannya terhadap pengalaman dan gejala hidup yang dialami. Kemudian, yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama ada lingkungan belajar preskriptif, kemudian lingkungan belajar demokratis, dan yang ketiga itu adalah lingkungan belajar sibernetik. Nah, lingkungan belajar preskriptif itu apa sih? Nah, lingkungan belajar preskriptif itu menekankan bahwa prestasi belajar merupakan pencapaian dari tujuan belajar yang ditetapkan secara eksternal. Interaksi belajar terjadi antara peserta didik dan bahan-bahan belajar yang sudah tersedia.
Dan belajar juga merupakan suatu kegiatan yang bersifat prosedural. Dan yang kedua itu ada lingkungan belajar demokratis. Nah, lingkungan belajar demokratis ini menekankan kontrol proaktif peserta didik atas proses belajarnya sendiri, yang mencakup penetapan tujuan belajar sendiri, kontrol peserta didik terhadap urutan-urutan pembelajaran, hakikat pengalaman, dan kedalaman materi belajar yang dicarinya. Dan yang ketiga itu ada lingkungan belajar sibernetik. Apa sih itu lingkungan belajar sibernetik? Nah, lingkungan belajar sibernetik itu menekankan saling ketergantungan antara sistem belajar dan peserta. Nah, masing-masing lingkungan belajar itu memiliki orientasi dan kekhasan masing-masing, dan kekhasan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan desain pembelajaran. Nah, pada umumnya desain pembelajaran multimedia itu dibuat berdasarkan besar kecilnya pengendalian dari peserta itu sendiri atas pembelajarannya. Nah, dalam lingkungan yang sibernetik dan demokratis, kegiatan pembelajaran multimedia itu bervariasi dan tersedia untuk peserta pada saat kapan saja dan dalam berbagai bentuk sehingga bisa memuaskan kebutuhan yang ditetapkan sendiri. Dalam lingkungan preskriptif, kontrol eksternal nampaknya dipaksakan selama tahap awal belajar dan semakin berkurang ketika sudah terlihat kemajuan di dalam dirinya. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan umpan balik. Sifat umpan balik dari pembelajaran multimedia itu sangat bervariasi tergantung pada lingkungan di mana multimedia itu digunakan. Nah, dalam lingkungan belajar preskriptif, umpan balik itu sering mengambil bentuk koreksi dan deteksi terhadap kesalahan yang dibuat. Di dalam lingkungan demokratis, umpan balik sering mengambil bentuk nasihat atau anjuran berupa pemberitahuan kepada peserta didik tentang akibat yang muncul dari suatu pilihan tertentu atau juga berisi rekomendasi. Dalam lingkungan belajar sibernetik, umpan balik merupakan suatu negosiasi atau perundingan. Peserta didik menetapkan arah atau petunjuk sendiri dan membuat pilihannya sendiri, dan sistem belajar juga akan berusaha mempelajari pola-pola yang muncul sehubungan dengan kebutuhannya itu, dan memberikan respon terhadap peserta dengan menyediakan tantangan-tantangan baru. Dan yang terakhir, yang kelima, berkaitan dengan sifat sosial dan jenis pembelajaran. Banyak kritik yang dilontarkan terhadap pembelajaran multimedia sebagai pembelajaran yang bersifat isolatif, sehingga bertentangan dengan tujuan dari sekolah. Peserta didik seolah-olah dikondisikan untuk menjadi individualis dan kontak sosial dengan teman-teman menjadi sesuatu yang asing. Kemudian, salah satu usaha yang dikembangkan untuk mengantisipasi sejumlah potensi masalah yang tadi itu adalah perhatian yang diarahkan kepada belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia, menurut Klein and Pridemore pada tahun 1992. Menurut Hopper pada tahun 1992, memperluas pendekatan belajar kooperatif ini dalam lingkungan belajar yang berbasis komputer. Ia mengemukakan beberapa keuntungan dan penerapan belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia. Antara lain itu adalah adanya ketergantungan dan tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Kemudian, adanya interaksi yang promotif di mana usaha seorang individu itu akan mendukung usaha anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, ada kesempatan latihan untuk bekerja sama. Dan yang terakhir itu ada pengembangan dan pemeliharaan kelompok. Proses kelompok yang terjadi dalam lingkungan belajar ini bisa mendorong anggota kelompok untuk merefleksikan efektif atau tidaknya strategi yang digunakan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.